Selamat pagi untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya atas nama Francisca Novia akan mempresentasikan tentang klasifikasi limbah B3 atau bahan berbahaya beracun. Sebelum menjelaskan dia punya klasifikasi, terlebih dahulu kita menjelaskan pengertian apa itu limbah B3 atau bahan berbahaya beracun. Di sini limbah B3 atau bahan berbahaya beracun adalah sebutan untuk limbah, bahan berbahaya dan beracun. Limbah ini merupakan proses sisa, pembuangan kegiatan dan proses produksi dengan kandungan bahan berbahaya dan beracun yang dapat merusak dan mencemarkan lingkungan serta membahayakan lingkungan manusia. Dampak yang ditimbulkan oleh limbah B3 bisa secara langsung maupun tidak langsung. Limbah ini dapat berbentuk kemasan, tumpahan sisa proses, dan oli bekas kapal yang perlu penanganan. Klasifikasi limbah B3. Yang pertama, iritan atau iritasi. Dilihat dari simbolnya, bahan ini dapat menyebabkan inflamasi apabila kontak langsung dengan selaput lendir dengan kulit. Efek yang ditimbulkan adalah gatal-gatal pada kulit hingga luka bakar pada kulit. Yang kedua, harmful. Simbol ini menunjukkan suatu bahan padatan, cairan ataupun gas yang menyebabkan bahaya terhadap kesehatan sampai tingkat tertentu. Yang ketiga, formulasi. Dan simbol ini menunjukkan bahwa yang terkandung dalam bahan kimia ini dapat menyebabkan efek kerusakan kesehatan yang akut bahkan kematian meskipun terjadi kontak melalui hidung, mulut, dan kulit dalam konsentrasi yang rendah. Yang kelima, radioaktif atau radiasi. Hal ini dapat menyebabkan perubahan struktur DNA, sel atau kromosom dalam jangka waktu bulanan atau tahunan. Selanjutnya, korosif. Limbah yang bersifat korosif atau korosif adalah limbah yang menyebabkan iritasi pada kulit atau mengkorosikan baja yang memiliki pH sama atau kurang dari 2,0 untuk limbah yang bersifat asam dan lebih besar dari 12,5 untuk yang bersifat basa. Selanjutnya, beracun. Limbah beracun atau toksin adalah limbah yang mengandung racun yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Limbah B3 dapat menimbulkan kematian atau sakit bila masuk ke dalam tubuh melalui pernapasan, kulit, atau mulut. Contoh herbasida dan pupuk kimia bila dikonsumsi manusia akan menyebabkan keracunan bahkan bila dalam jumlah banyak dan menimbulkan kematian. Selanjutnya, mudah meledak. Limbah mudah meledak atau eksplosif adalah limbah yang melalui reaksi kimia dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dan merusak lingkungan. Contohnya, tangkai pija pada suhu dan tekanan tinggi akan meledak. Selanjutnya, limbah mudah terbakar atau flammable adalah limbah yang bila berdekatan dengan api, percikan api, gesekan atau sumber nyala lain akan mudah menyala atau terbakar, dan bila telah menyala akan terus terbakar hebat dalam waktu yang cukup lama. Yang terakhir, berbahaya terhadap lingkungan. Simbol ini untuk menunjukkan suatu bahan yang dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan. Bahan kimia ini dapat merusak atau menyebabkan kematian pada ikan atau organisme akuatik lainnya atau bahaya lain yang dapat ditimbulkan. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Selamat siang dan salam semangat.